Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya kepada Pak Eko Suroso dan kepada teman-teman. Terima kasih karena pada beberapa menit ke depan akan mendengarkan sedikit presentasi dari saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safti Halifah. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit refleksi yang sudah saya lakukan terkait dengan pembelajaran, terkait dengan filosofi pendidikan dan nilai, di mana saya mengambil topik 2, yaitu peran guru pada pendidikan dan nilai. Dari studi kasus yang saat itu saya temukan di PPL 1, di sini ada 2 kasus yang saya temukan, itu penemuannya dari saya sendiri sebagai guru, dan ada temuan dari kasus yang dilakukan oleh murid. Sebelumnya mohon maaf karena bahasa saya mungkin akan terbelit-belit sedikit. Yang pertama adalah ketika saya menjadi guru, ini berkaitan dengan peran guru dalam pendidikan nilai, di mana peran guru dalam pendidikan nilai itu kan seharusnya guru itu memberikan penerapan karakter, nilai-nilai positif kepada murid, agar murid itu bisa berkembang secara optimal, bukan hanya berkembang dalam kognitifnya, tapi berkembang non-kognitifnya, seperti gaya belajar, karakter, dan sebagainya. Di studi kasus ini, yang pertama adalah ketika saya sebagai guru, saya masih hanya berfokus pada penyelesaian tugas di LSM dan modul ajar. Jadi saya hanya berfokus untuk menyelesaikan tanggungan saya sebagai guru, tetapi hanya sebatas untuk mengajar dan menyelesaikan, menuntaskan langkah-langkah yang ada di modul ajar, tanpa ingin tahu lebih dalam keadaan murid yang saya ajar. Selanjutnya untuk yang kedua itu dari muridnya, di mana di sini ada murid yang terbuli. Satu murid yang terbuli itu laki-laki. Dia itu pemahamannya dibilang tingkat yang pemahaman dalam materinya itu terbilang rendah daripada murid yang lainnya, sehingga murid yang lainnya itu dia tidak mau untuk bekerja sama dengan anak ini. Jadi anak ini merasa terkucilkan, tersisih di dalam kelas. Selanjutnya, untuk terkait dengan refleksi pengalaman belajarnya, mengapa ada keterkaitan materi perkuliahan dengan peran sebagai calon guru untuk saya? Karena dalam kita perlu memahami bahwa guru itu bukan hanya sekadar mengajar, tapi dia itu harus mendidik. Juga kita dituntut untuk membentuk karakter melalui keteladanan, kemudian pembiasaan, refleksi, pola pikir, dan adanya pembentukan budaya sekolah yang positif. Selanjutnya, terkait dengan materi perkuliahan yang berbeda, terkait dengan perkuliahan yang berbeda dari praktik yang saya lakukan, seperti tadi yang saya katakan bahwa terkadang peran guru itu hanya sebatas tentang mengajar, sebatas tentang menuntaskan tugas dari kurikulum, sebatas hanya yang penting materi saya tersampaikan kepada anak, atau tanpa mengetahui bahwa ada anak yang terbuli, tanpa mengetahui bahwa anak ini sebenarnya nyaman tidak sih di kelas kita gitu. Anak ini sebenarnya paham nggak sih apa yang kita sampaikan, tanpa berpikir seperti itu. Oleh karena itu, materi ini tentunya keterkaitan dengan materi ini tentunya membantu saya itu untuk memahami lebih dalam, bukan hanya seperti tadi yang saya katakan, bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai pendidik juga, bahwa profesionalitas itu bukan hanya sekedar tuntutan profesi, tapi seperti yang saat itu Pak Eko Suroso katakan bahwa
buat mengajar itu sebagai hobi, seperti itu. Jadi kondisi tersebut tentunya akan membantu saya untuk membentuk karakter murid yang kurang optimal. Padahal saya memahami bahwa guru itu juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam menanamkan nilai-nilai melalui setiap interaksi dan dan dalam proses belajar serta mengajar. Selanjutnya, konsep utama yang penting yang telah saya pelajari sebagai calon guru, tentunya konsep utamanya ini karena awalnya itu saya sebagai guru itu mungkin lebih peduli terhadap penuntasan modul ajar yang harus dinilai, yang sekedar hanya mementingkan nilai yang ada dalam penilaian mengajar saya. Dengan itu, dengan konsep utama ini saya merasa saya harus lebih menjadi pendidik yang lebih memahami karakter murid, bukan hanya sebagai pengajar tapi sebagai pendidik yang mengetahui karakter murid. Terus bukan hanya sekedar menyampaikan materi juga, tapi pendidikan nilai ini juga saya memerlukannya untuk memberikan keteladanan terhadap peserta didik terhadap murid, kemudian mencontohkan tentang pembiasaan, terus penguatan, refleksi, dan penerapan pola pikir bertumbuh yang agar murid itu berkembang menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, berkarakter, dan menghadapi tantangan kehidupan, dapat menghadapi tantangan kehidupan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, terkait dengan perubahannya, yaitu seperti tadi, perubahannya tentunya saya mencoba di PPL 2 ini, saya berharap bahwa saya lebih peduli terhadap keadaan di kelas saya. Saya tidak, karena PPL 2 ini waktunya lebih panjang daripada PPL pertama dan nanti akan ada PPL mandiri, di mana saya merasa bahwa saya perlu lebih mendalami murid saya agar saya pun ketika mengajar nanti lebih nyaman di kelas saya sendiri. Selanjutnya, terkait dengan analisis pembelajaran yang saya pakai ialah topik 2 terkait peran guru dalam pendidikan nilai. Ini seperti ini artefaknya, Bapak. Jangan hanya pada saya, pada semua. Dan teman-teman semua seperti ini artefaknya. Kemudian saya lanjutkan. Saya lanjutkan terkait mengapa saya memiliki alasan mengapa saya memilih artefak ini. Tentunya saya ingin mencerminkan pemahaman terhadap materi terkait peran guru dalam pendidikan nilai, khususnya mengenai peran guru sebagai pendidik, bukan sebagai pengajar, bukan hanya sebagai pengajar. Dan artefak ini juga menunjukkan refleksi dan komitmen saya sebagai calon guru untuk mengintegrasi keteladanan, pembiasaan, refleksi, kemudian pola pikir bertumbuh di setiap proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Kemudian terkait bagian dari artefak yang mendukung hasil refleksi adalah uraian mengenai peran guru, yang saya katakan tadi, uraian mengenai peran guru sebagai keteladanan. Jadi keteladanan di sini adalah kita bukan hanya mengatakan bahwa jangan buang sampah sembarangan ya, tapi kita pun harus sebagai guru itu tidak membuang sampah sembarangan. Atau misalnya contohnya anak diminta untuk berpakaian rapi, kita pun sebagai teladan harus berpakaian rapi. Jadi tidak hanya, kalau bahasa Jawanya itu jarkoni kayak gitu, ngajar tapi tidak lakoni gitu kan. Selanjutnya terkait dengan pembiasaan, kalau di sekolah saya itu penerapan pembiasaan untuk membentuk karakter ialah salah satunya. Yang pertama ialah berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian ada pembiasaan senam Indonesia Hebat, pastinya kalian juga tahu gitu. Lalu ada pembiasaan lainnya seperti
mungkin upacara bukan mungkin seperti upacara untuk upacara dan sebagainya. Selanjutnya terkait dengan refleksi di setiap pembelajaran, tentunya saya juga melakukan refleksi terkait dengan proses belajar anak, di mana refleksi itu bertujuan untuk mengevaluasi agar memberikan umpan balik agar mengetahui proses pengetahuan anak itu sudah sampai mana. Selanjutnya terkait dengan membentuk budaya sekolah yang positif, itu berkaitan dengan program-program sekolah yang tentunya membentuk karakter anak. Seperti itu. Saya akhiri. Apakah ada pertanyaan? Mohon maaf kalau mungkin tadi saya menyampaikannya agak berbelit karena ini grogi sekali. Silakan Mbak Arfia. Baik, nama saya Arfia Tias. Izin bertanya, tadi yang disampaikan salah satu kasusnya adalah ada perundungan atau bullying di lingkungan kelas begitu. Kemudian yang saya tanyakan adalah ini kan dikaitkan dengan refleksi mata kuliah filosofi pendidikan, yaitu ada pendidikan nilai yang di dalamnya itu ada budaya positif, implementasi budaya positif. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana Mbak Septi itu menerapkan budaya positif di kelas itu, bagaimana caranya sehingga tidak ada lagi perundungan, caranya bagaimana dan apakah hasilnya itu ada perubahan gitu, bisa berubah. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke. Silakan Mbak Septi. Perkenalkan, nama saya Sabina Malinda. Izin bertanya mengenai tentang tadi artefak yang dilahirkan dari itu dikatakan ada tadi kemampuan guru waktu itu ya. Pembelajaran tidak hanya diukur dari pencapaian akademik, tetapi juga dari kemampuan guru membentuk karakter murid secara konsisten dalam setiap proses. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai calon guru dan bahkan yang sudah lama menjadi guru pun, untuk membentuk karakter murid ini tentu banyak sekali tantangan yang dihadapi. Nah, kita sebagai calon guru sendiri mengetahui hal tersebut, kira-kira apa ya, adakah tips dari Mbak Septi sendiri atau mungkin pembiasaan dari kita dulu sebelum kita ajarkan atau kita contohkan kepada murid kita nanti di sekolah? Dan ya itu bisa nangkap pertanyaan saya. Jadi bagaimana calon guru itu kita itu harus konsisten sebelum menyampaikan tentang pembelajaran karakter dan lain-lain kepada murid, bagaimana menerapkannya kepada diri sendiri dulu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Cukup ya, 2 saja. Ya, terkait yang pertama adalah adanya perundungan, bagaimana mengatasinya, kemudian bagaimana cara saya mencoba mengatasinya, kemudian apakah setelah saya melakukan hal tersebut terus ada perubahan atau ada perubahan atau tidak gitu. Baik, saya mencoba menjawab ya. Yang pertama saya lakukan adalah saya membuat kesepakatan kelas. Ya, karena menurut saya dengan kesepakatan kelas, anak-anak di kelas itu lebih kondusif, dalam artian dia merasa bahwa mempunyai tanggung jawab dan ada tanggung jawab dan konsekuensi ketika kesepakatan kelas itu dilanggar. Contohnya seperti ini. Saya mengatakan bahwa di kelas itu tidak ada yang salah dan benar, karena kita itu sama-sama belajar.
dan siapapun yang nanti mengejek itu silahkan nanti dia itu apa namanya, aku deg-degan. Oke, siapapun yang mengejek itu nanti dia akan diberikan konsekuensi seperti nanti piket selama seminggu, atau misalnya atau misalnya nanti menjadi membaca satu buku bacaan dari perpus kayak gitu lah. Kemudian yang kedua ialah ketika anak-anak itu presentasi, setiap waktu itu kan ada giliran kelompok ya. Setiap anak-anak itu presentasi, saya Oke. Setiap anak-anak itu presentasi, saya itu mengganti perannya. Jadi ketika anak yang sudah minggu ini sudah menjadi moderator, dia tidak boleh menjadi moderator lagi. Ketika anak itu sudah menjadi pemateri, dia minggu itu tidak boleh menjadi pemateri lagi. Jadi perannya digilir. Supaya apa? Semua anak itu mempunyai atau misalnya ada tanya jawab pun peran itu diganti, supaya anak-anak dalam kelompok tersebut itu mempunyai perannya masing-masing, sehingga ketika di depan kelas mereka secara tidak sadar itu lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya saya lebih fokus untuk ini bukan memberikan pujian, ini memberikan memberikan pujian, tapi dengan penguatan. Dalam artian saya memberikan pujian itu pada proses belajarnya, bukan pada hasilnya. Jadi ketika anak itu merasa, Bu, saya nggak bisa kayak gitu, Bu, ini kok susah, saya nggak mampu kayak gitu, saya bilang dicoba dulu. Lah ketika anak itu sudah mencoba dan dia mungkin belum berhasil, maka saya bilang itu sebenarnya kamu sudah bisa, prosesnya sudah bisa, tinggal kamu tingkatkan lagi ke step berikutnya dengan pendampingan juga, masih pendampingan dari saya. Selanjutnya adalah saya tanamkan bahwa saya gunakan kelompok yang, jadi kan kalau misalnya di pemahaman anak itu kan ada rendah, tinggi, sedang. Saya campurkan jadi satu dalam kelompok itu, sehingga apa? Anak yang tidak bisa itu dibantu, istilahnya tutor sebaya, memiliki tutor sebaya yang saya pilihkan anak yang dekat dengan si anak ini gitu. Dalam artian anak ini merasa agak nyaman dengan dia gitu kan. Jadi ketika dia mau bertanya sesuatu yang tidak paham, dia merasa nyaman dan tidak merasa malu, seperti itu. Kemudian ketika ada yang kemudian ketika anak ini mencoba menjawab lalu salah, kan biasanya gitu disorakin gitu ya. Saya akan bilang bahwa kita itu wajib menghargai satu sama lain, karena di sini itu semua itu diniatkan untuk belajar, dan hasilnya alhamdulillah ya, maksudnya tidak berhasil 100% tidak. Dari 100 ya mungkin 2% lah ada peningkatan sedikit, ada perubahan ya. Dimana anak itu tidak pernah dalam artian tidak, ketika mungkin 3%, 2%, ketika anak itu awalnya kalau ditanya diam terus habis itu ditanya tuh nggak tahu, tapi sudah mau mencoba menjawab. Kemudian ketika dia itu sudah berkelompok, dia sudah mulai aktif dengan teman kelompoknya, sudah mulai bertanya kayak ini sih gimana kayak gitu, ini mana sih yang harus aku bantu, seperti itu ya. Dari sini bisa dipahami. Oke, selanjutnya
sebagai calon guru, sebelum kita mengajarkan karakter, bagaimana penerapannya terhadap diri kita. Pada intinya adalah 6 poin yang tadi yang seperti aduh. Oke. Seperti pembiasaan, kemudian penguatan, kemudian ada juga keteladanan, pola pikir bertumbuh. Itu tentunya perlu dimotivasi terhadap diri saya dulu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah pembiasaan. Yang pembiasaan yang pertama adalah menurut saya untuk hal-hal yang positif. Misalnya kayak gini, saya mungkin pertamanya tidak bisa bangun pagi ya, tapi dengan kemauan diri saya, karena saya harus ada progres gitu. Tentunya saya menerapkan yang pertama menjadi terpaksa, karena terpaksa melakukan. Jadi karena ada dorongan, ada motivasi. Pertama kita harus mencari motivasi dulu. Akhirnya dengan motivasi itu saya tergerak hatinya untuk melakukan seperti itu. Kemudian adanya penguatan dari dalam diri ya, tentunya penguatan dari dalam diri itu tentunya harus dalam artian terkadang harus menguatkan diri sendiri dengan biasanya kan terkadang kan kita kan lupa ya memuji diri sendiri kayak gitu. Kita lebih sering memuji orang lain daripada memuji diri sendiri. Nah, dengan penguatan tapi tidak menjadi tinggi hati itu tidak, tapi dengan menguatkan diri sendiri bahwa apapun yang terjadi di depan nanti pasti akan bisa dihadapi, selesai pada akhirnya dengan masing-masing. Tentunya dengan penguatan itu kita juga belajar merefleksi diri sendiri, apa sih yang salah dan sebagainya. Jadi dengan penguatan dan refleksi itu saya merasa bahwa jika saya berhasil, saya bisa menerapkannya ke orang lain kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah pola pikir bertumbuh. Dengan penerapan pola pikir bertumbuh, bukan hanya anak kita saja sebagai guru kadang merasa tidak bisa jika mungkin dihadapkan dengan situasi yang tidak terduga gitu, situasi sulit gitu. Lah menurut saya adalah dari diri sendiri, saya harus mengembangkan pola pikir bertumbuh itu sebelum saya mengajarkannya kepada orang lain. Seperti itu. Ya, paham. Oke, sekian. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mbak, saya itu artefaknya bisa dibuka apa enggak? Ini bisa Pak. Coba dibuka. Ini. Nggak bisa? Nggak bisa masuk dulu. Oh, ini belum. Di sini sudah terbuka, tapi iya. Nggak muncul. Oh, nggak muncul. Di sini sudah bisa Pak. Ini gimana? Tapi coba diubah slide-nya bisa nggak? Ke slide sebelumnya bisa nggak? Oh, bisa Bapak. Tapi ini ini saya boleh. Tetap nggak berubah? Tutup ya. Ini saya udah scroll. Boleh Ya, bantu dibaca ya? saya coba bantu saya. Kenapa ya? Iya, boleh. Sebentar ya, Bapak. Oh, ini artefaknya Bapak. Tentang apa judulnya apa? Tentang peran guru dalam pendidikan nilai. Terus implementasinya apa? Tadi yang filosofi pendidikan ya, yang ada Iya. Ini refleksi betul. ya. Betul. Terus bagaimana Anda menerapkan filosofi dalam praktek mengajar kemarin gimana?
terkait dengan filosofi pendidikan nasionalnya adalah karena kalau ketika filosofi pendidikan itu kan dimana penerapannya terhadap penerapan oke, bisa Pak, sebentar. Slide-nya Oke. enggak, slide-nya. Oke, slide-nya. Iya, bukan slide-nya. Oke. Oke. Aku deg-degan. Oke. Maaf ya Pak. Oke. Loh, yang ini lagi toh, dulu saya. Ini geser nggak? Oh, ini Bapak. Terus gimana implementasi filosofi Anda dalam pembelajaran gimana? Implementasi filosofi pendidikannya terhadap pembelajaran adalah ketika saya menguatkan karakter anak terhadap karakter anak terkait dengan pendidikan nilai yang sudah ada dalam Ya, topik ini tersebut. kalau memang menurut Anda ya, saya tidak menilai harus bisa tidak. Kalau menurut Anda filosofi pendidikan itu tidak ada implementasinya dalam pembelajaran, ya katakan aja. Kalau Anda mengatakan tidak ada implementasinya, bukan berarti Anda itu jelek, tidak. Gitu. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan memang tidak ada implementasinya betul, atau kemungkinan Anda yang tidak bisa mengimplementasikan. Anda tidak bisa mengimplementasikan itu kemungkinannya apakah dosen memberikan contoh cara pengimplementasiannya. Jadi banyak faktor yang terlibat itu. Jadi kalau saya harap Anda jujur aja. Anda sudah merefleksi, kemudian Anda sudah praktek. Lah, ada nggak implementasinya filosofi dalam praktek mengajar? Katanya kok nggak ada Pak, misalnya gitu. Karena saya nggak pernah menerapkan dan atau mungkin tidak terjadi kasus itu. Saya harap masalah ini kita belajar ya. Belajar ini untuk ilmu, untuk kedepannya jadi acuan kita dalam melakukan pembelajaran. Jadi bukan pencitraan untuk agar Anda itu menjadi orang yang kelihatan baik, kemudian sesuatu yang jelek harus Anda katakan baik, tidak begitu. Itu ya. Jadi dalam pembelajaran saya, seminar saya ini memang saya buat agak beda dengan yang lain. Saya tidak hanya refleksi itu aja enggak, tapi implementasinya. Dan Anda boleh implementasi dulu, misalnya gini. Dalam PPL kemarin saya menemukan kasus-kasus ini 1, 2, 3. Kasus pertama saya selesaikan dengan filosofi. Kasus kedua saya selesaikan dengan ilmu pembelajaran yang berdiferensiasi. Kasus ketiga saya selesaikan dengan sosial emosional. Boleh Anda seperti itu. Dibalik cara mempresentasikannya, gitu ya. Walaupun di dalam ketentuan yang di modul itu Anda disuruh hanya merefleksi kan. Nah, ya saya refleksi itu implementasinya bagaimana, harapan saya seperti itu. Sehingga nanti refleksi itu bukan hanya sekedar teori yang verbalistik, tapi ada implementasinya bagi Anda sebagai calon yang punya hobi untuk mengajar. Gitu ya. Oke, silakan Anda jawab jujur aja. Kalau menurut saya Pak, kalau sejujurnya Ya. sebenarnya ada, tapi saya belum paham cara bagaimana mengimplementasikannya. Oke. Seperti itu. Ya, gitu. Yang Anda pahami tentang filosofi apa? Filosofi adalah bagaimana menerapkan secara keseluruhan ya Pak. Bagaimana menerapkan bukan keteladanan, tapi bagaimana menerapkan tapi apa sih ya namanya? Ya sudah, nggak ada apa-apa. Iya Pak. Ya. Ini masih direkam kan? Masih. Nah, rekamannya jangan diedit. Iya, artinya natural kita itu. Nanti nilai saya 70 Pak. Gimana? Oh enggak, yang menilai kan saya. Oh yaudah. Iya. Simpan. Gitu. Saya mengendaki naturalisme dalam belajar itu seperti ini. Iya. Jadi bukan pencitraan ketika Anda mau mencalonkan diri sebagai presiden atau bupati atau lurah. Tidak. Ya tampilkan kan baik-baiknya aja kan.
Iya, calon guru. Calon guru nggak apa-apa, memang kalau api ono elek itu apa wajar. Itu yang jelek kita berusaha minimalisir atau kita tutup dengan kebaikan-kebaikan kita. Itu harapan saya seperti itu. Jadi pembelajaran Anda ini benar-benar natural gitu ya. Oke, ya udah saya pikir cukup dari saya. Ada, silakan ganti berikutnya. Ada nggak yang ketiga? Oh nggak ada. Oh, dua-dua ya. Oh ya, oke. Ya sudah kembali ke. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Pak Eko dan mohon maaf karena tadi saya tidak bisa menjawab. Sekian, mohon maaf apabila saya juga berbicaranya berlibet-libet. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak tambah sih. Sukses, woy.